Pemirsa, usai hujan deras, dua rumah di Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor dari tebing setinggi 6 meter. Akibat kejadian ini, satu orang tewas, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian. Alhamdulillah ya Allah. Sabtu petang, satu keluarga di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor. Satu orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam pencarian. Rencananya tim SAR gabungan akan menggunakan mobil pemadam kebakaran guna membantu menyemprotkan air untuk proses evakuasi. Kejadian disebabkan oleh hujan deras yang berkepanjangan, yang mana bisa dilakukan untuk saat ini cuaca tidak menentu. Bila untuk saat ini korban sudah satu korban yang ditemukan. Dalam kronologis kejadian disebabkan oleh hujan deras yang berkepanjangan. Martang tak berkutik saat diringkus tim Citak Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan di Dermaga Rakyat Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan. Dari hasil penggeledahan tersangka, polisi menemukan 27 paket narkoba jenis sabu seberat 5,82 gram siap edar yang disembunyikan di dalam kotak jaring ikan. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan ini diringkus lantaran menjadi pemasok narkoba kepada nelayan yang telah menjadi pecandu narkotika. Selain mengamankan tersangka dan narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai dari hasil penjualan narkoba. Sat Narkoba Polres Bangka Selatan berhasil mengungkap salah satu pengedar di Desa Suka, tepatnya TKP-nya di jembatan Desa Suka. Barang bukti jumlah 5,82 gram. Saat ini tersangka sementara diproses hukum di Polres Bangka Selatan. Saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan ke Mapolres Bangka Selatan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Kisah tragis menimpa seorang perempuan di Bogor, Jawa Barat. Warga menemukan jenazah wanita tak dikenal di selokan sebuah perumahan di daerah Kemang, Kabupaten Bogor. Korban diduga dibunuh sebelum mayatnya dibuang di lokasi. Warga Kampung Kandang, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dasar selokan. Warga yang penasaran mencoba melihatnya dari dekat untuk mengidentifikasi korban. Namun, tak satupun warga setempat mengenali sosok mayat wanita tertelungkup di dasar selokan ini. Petugas yang datang memperkirakan korban sudah 3 hari tewas sebelum mayatnya ditemukan. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat mancing ikan. Mau mancing sama istri ya, saya ngeliatin, saya pikir itu kayak bantal, tapi kok dilalerin gitu kan, saya deketin, ya terus saya langsung teriak ke teman di atas. Petugas membawa jenazah wanita ini ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, guna identifikasi dan otopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Aksi pencurian di sebuah toko ponsel di Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang mencuri 7 ponsel dan 1 jam tangan. Seperti inilah aksi pencurian yang terekam CCTV di sebuah toko ponsel di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku nampak masuk ke dalam toko ponsel usai membobol tembok. Kemudian pelaku mengambil sejumlah ponsel dari toko tersebut. Total, pelaku berhasil menggasak 7 unit ponsel baru, uang tunai senilai Rp1 juta, serta 1 unit handphone yang digunakan untuk mentransfer pulsa dan sebuah jam tangan ponsel. Diduga pelaku lebih dari 1 orang, lantaran posisi lubang di tembok bekas pembobolan berada di ketinggian 1 meter. Sini di samping dia bobol tembok. Pak, itu sekitar jam berapa, Pak? Kejadiannya kira-kira jam 2 jam 3 lah. Pakai apa dia bobol itu, Pak? Kalau dilihat dari anunya, paling dia pakai palu atau betel, kira-kira itu.
Aksi pencurian ini sudah dilaporkan oleh pemilik toko ke pihak polisi. Selain itu, korban juga menyerahkan rekaman CCTV. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga negara asing ditangkap polisi lantaran membobol ATM dengan modus skimming. 2 bulan menjalankan aksinya, warga Latvia tersebut menggasak uang hingga 1,2 miliar rupiah dari sejumlah bank. Pria warga negara asing asal Latvia berusia 46 tahun ini ditangkap Subdit Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya di PJ Depok, Jawa Barat. Pelaku menggunakan modus skimming sejak April hingga Mei di sejumlah bank di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku kerap berpindah-pindah tempat. Pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti seperti sejumlah kartu ATM, buku tabungan, hingga beberapa telepon seluler. Ini ada kerjasama juga melalui penggunaan Telegram. Tersangka mendapatkan 1,5% dari jumlah uang yang berhasil dikirimkan dari kartu Binance yang sudah tersangka isi dengan data informasi elektronik kepada rekening tujuan sesuai perintah yang akan dikirimkan oleh pimpinan tersangka ke rekening yang terhubung dalam kartu debit Wirex, di mana uang tersebut dipergunakan. Seorang ayah di Bengkulu Utara menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga hamil. Pelaku diringkus petugas setelah melarikan diri ke Sumatera Selatan. Seorang ayah berusia 48 tahun, warga Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, ditangkap pihak kepolisian setelah 1 bulan menjadi buron. Pelaku ditangkap petugas saat bekerja sebagai kuli bangunan di Sumatera Selatan karena memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Pelaku kabur 1 hari setelah korban melahirkan pasca diperkosa pelaku sebanyak 10 kali. Korban diancam oleh pelaku akan ditinggal keluar daerah jika tidak menuruti kemauan pelaku. Bulan Mei sampai dengan Oktober, korban dicabuli ataupun disetubui. Korban selama ini tinggal bersama pelaku, ibu tiri korban dan kakak kandung korban. Namun saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi, tidak ada orang di dalam rumah karena kakak kandung korban sedang bekerja. Hilaf gimana, Pak? Hilaf sampai 10 kali itu, Pak. Iya, sampai hamil lagi. Gimana tuh, Pak? Pernah nggak ngomong jangan sampai dilaporkan? Kalau enggak bisa dibunuh. Enggak pernah, enggak. Apa, Pak? Bapak menginginkan apa sama anaknya sampai mau? Ya enggak menginginkan apa. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pemuda yang memperkosa 2 remaja putri di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ke-8 tersangka menyekap kedua korban di dalam gudang selama 3 hari dan diperkosa bergilir. Dilakukan juga. Udah di sana, siapa? Satreskrim Polres Bener Meriah mengamankan 8 pemuda yang memperkosa 2 remaja putri berusia 15 dan 16 tahun. Berdasarkan keterangan polisi, kedua korban diajak salah satu tersangka ke gudang durian. Di sana, kedua korban disekap dalam gudang selama 3 hari dan diperkosa bergilir oleh 8 tersangka. Selain menangkap 8 tersangka, polisi juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Kapolres Bener Meriah AKBP Indra Novianto mengatakan para tersangka ditangkap 2 jam setelah polisi mendapat laporan orang tua korban. Polisi juga masih menyelidiki motif dari kasus ini. Kemudian kami mengamankan 8 tersangka dan TKP di Kabupaten Bener Meriah. Kami akan mendalami motif dari pelaku, kemudian perkaranya tentunya akan kami koordinasikan pada pihak-pihak instansi yang terkait. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang peradilan anak. Polisi juga selidiki kemungkinan ada tersangka baru terkait kasus ini. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di tepi sungai dalam kota Kardus di Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, bayi masih hidup dan menangis, diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya.
Bayi laki-laki ini ditemukan di Sungai Kedaung di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bayi ditemukan warga yang tengah mencari kayu. Saat ditemukan, bayi dengan berat 2,2 kg ini dalam kondisi kedinginan dengan tali pusar menempel. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Hajah Anah Lasmanah untuk dirawat. Usai mendapat perawatan, kondisi bayi berangsur baik. Ditemukan di tengah Sungai Kedaung, Desa Gentansari. Setelah dibawa ke rumah, lanjut ke PKD atau daripada bidan desa. Bidan desa menuju ke puskesmas untuk diadakan perawatan. Pihak kepolisian tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk penyelidikan lebih lanjut dan mencari pembuang bayi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.